Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10 AKL? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usahakan tetap semangat belajar dan jaga kesehatan di tengah pandemi seperti saat ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai jenis-jenis profesi akuntansi. Kompetensi dasar dan keterampilan yang harus kalian miliki adalah kalian harus memahami jenis-jenis profesi akuntansi atau bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi. Dan keterampilannya adalah kalian harus bisa mengelompokkan profesi akuntansi atau bidang-bidang spesialisasi akuntansi, pentingnya etika profesi. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada jenis-jenis profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik. Di akuntan publik ini, seorang akuntan melakukan pemeriksaan. Mereka biasanya mendirikan kantor usaha dan biasa disebut dengan auditor, gitu ya. Lalu ada akuntan internal. Akuntan ini adalah seorang akuntan yang bekerja di dalam perusahaan. Misalkan yang menangani masalah pajak, menangani masalah penggajian. Lalu ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang mengatur masalah keuangan seperti yang di kantor pengawas keuangan dan pembangunan atau badan pengawas keuangan. Dan kalian mungkin sering mendengar badan pemeriksa keuangan. Itu juga termasuk dalam akuntan pemerintah. Lalu ada akuntan publik. Di sini tugas akuntan publik seperti guru, dosen, ya nak. Selanjutnya ada slide tentang bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Ada keuangan atau umum, disebutnya financial accounting. Financial accounting ini adalah disebut akuntan umum, di mana berpedoman pada prinsip akuntansi. Informasi yang dibuat ini akan disalurkan informasinya ke bagian internal dan eksternal perusahaan. Ada akuntan manajemen atau manajemen akunting. Manajemen akunting ini adalah dipakai untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Ada pemeriksaan disebut auditing. Auditing ini mereka memeriksa laporan keuangan yang bersifat umum. Biasanya dibuat oleh akuntan publik. Lalu ada perpajakan atau tax accounting. Ini bertugas yang berurusan dengan masalah pajak, seperti menghitung PPH, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan, pajak bumi dan bangunan, dan pada saat pengisian SPT, surat pemberitahuan pajak. Lalu ada anggaran atau budgeting. Di budgeting ini, akuntannya bertugas menganalisa dan mengawasi laporan kegiatan keuangan pada periode tertentu. Ada biaya atau cost accounting. Ini akuntannya bertugas untuk menghitung biaya-biaya produksi yang ada di perusahaan, misalkan pada pabrik mie, pabrik susu. Lalu ada pemerintahan atau government accounting. Di sini tugasnya adalah pada transaksi yang berkaitan dengan lembaga kepemerintahan. Slide selanjutnya, ini ada 7 etika profesi seorang akuntan. Seorang akuntan harus memiliki semua etika seperti ini. Kenapa? Karena seorang akuntan itu sangat-sangat besar tanggung jawabnya terhadap keuangan. Yang pertama, harus ada tanggung jawab profesi, di mana kita bekerja harus profesional. Semua ada pertimbangannya, baik itu kita harus punya moral yang baik dan etikanya juga harus yang baik. Semua pekerjaan intinya harus bertanggung jawab. Lalu ada integritas. Integritas ini kita harus menjaga kepercayaan, baik kepercayaan terhadap diri sendiri ataupun publik.
ataupun umum. Lalu harus objektivitas, artinya harus punya kualitas. Objektivitas ini kita tidak berpaku kepada seseorang, artinya kita bekerja dalam memenuhi kewajiban kita, artinya objek atau apa adanya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam bekerja harus punya kompetensi, artinya punya keahlian dalam melakukan sesuatu. Dan kehati-hatian artinya kita harus mempertahankan pengetahuan keterampilan kita pada tingkat yang ditentukan, harus tekun, rajin. Lalu kerahasiaan, sifat daripada seorang akuntan adalah harus rahasia. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengungkapkan informasi yang kita miliki kepada yang bukan kita salurkan informasinya. Kemudian ada perilaku profesional, yaitu harus dapat melakukan tindakan profesional, misalkan harus menjaga reputasi diri, reputasi nama perusahaan atau instansi, dan bekerja secara profesional. Terakhir, ada standar teknis. Apa itu? Harus melaksanakan profesinya dengan standarnya, dengan aturan yang berlaku. Kerja tidak boleh asal-asalan, harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Jika dari materi ini ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu, kalian boleh bertanya melalui kontak WA Ibu. Ibu akhiri dan mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.